Kita sadar bahwa kasih itu pertama-tama datang dari Allah. Bukanlah kita yang mengasihi, tapi Allah lah yang mendahului mengasihi kita. Dan Yesus datang ke dunia bukan hanya sekedar dia tinggal di tengah-tengah kita, tinggal dalam diri kita, tetapi Yesus memberikan hidup kepada orang lain melalui diri kita masing-masing. Tinggal di dalam Yesus dan menghasilkan buah, mengandaikan bahwa kita mencintai dengan cinta Yesus semua orang yang diberikan kepada kita. Maka Yesus memberikan perintah, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi aku seperti aku telah mengasihi kamu. Dan Yesus juga menambahkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Karena itu, mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi mereka, berarti apa? Sebagaimana dilakukan Yesus, membasuh kaki mereka, melayani mereka dengan rendah hati, membantu mereka untuk berkembang dalam kebenaran dan kasih. Ini ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kita bisa melihat bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada Petrus yang akan menyangkalnya. Yesus menunduk lalu membasuh kaki Petrus. Demikian juga dengan Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya. Yesus memberikan dan berbagi roti dengannya, dan Yesus bahkan membasuh kaki Yudas. Nah, mengapa Yesus melakukan ini? Sebab ia memandang setiap manusia sebagai sahabatnya. Juga di saat ketika manusia itu membencinya, atau menyangkalnya, atau bahkan mengkhianatinya, kasih-Nya memang tanpa perhitungan, kasih-Nya tanpa syarat, dan tanpa jasa manusia. Di sini Yesus menyatakan sesuatu yang lebih mendalam, lebih jauh. Mengasihi berarti menyerahkan hidup bagi orang lain, menempatkan kepentingan mereka di depan kepentingan diri sendiri. Ini dapat berarti menerima setiap kesulitan, bahaya yang harus kita tanggung agar mereka itu yang kita kasihi dapat berkembang hidup dalam kasih. Karena itu, mengasihi berarti hidup dalam persatuan dengan orang lain. Meneruskan kepada orang lain hidup kasih Allah, hidup kasih Yesus sendiri. Menyatakan kepada mereka bahwa mereka sungguh-sungguh dikasih oleh Yesus. Dengan demikian, kita akan menjadi sahabat bagi mereka karena kita adalah sahabat Yesus. Persahabatan dengan Yesus ini adalah sesuatu yang sungguh amat dalam, namun sederhana. Bukan sesuatu yang besar, yang spektakuler, yang mistis. Tidak. Sesuatu yang biasa dan sederhana. Itu terjadi ketika kita hidup dari hari ke hari bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Dia. Mendengarkan Dia. Mengikuti dan melaksanakan kehendak-Nya. Dikenyangkan oleh sabda dan tubuh-Nya sendiri. Karena itu, Yesus ada di dalam diri kita dan kita di dalam Yesus. Ketika kita berjalan, berjumpa, dan berbagi dengan orang lain, ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dan berusaha menyelesaikan rencana-rencana kita, ketika kita hidup bersama dengan orang lain dalam keluarga kita, dalam komunitas kita masing-masing, atau sebagai teman dan sahabat, atau ketika kita menunjukkan sikap-sikap yang sederhana, yang mencerminkan semangat kasih, kebaikan hati,
perhatian dan pengampunan, khususnya bagi mereka yang lemah dan membutuhkan, maka kita sesungguhnya berada dengan Yesus dan menyatakan Yesus itu kepada orang-orang lain. Semoga persahabatan kita dengan Yesus semakin mendalam, sehingga melalui diri kita, Yesus hadir dan menyatakan karyanya bagi orang-orang lain. Dia sungguh ingin tinggal dan memberikan hidupnya kepada orang lain melalui diri kita masing-masing.